Shalom. Nah, shalom itu bukan cuma kita membawa orang-orang mengenal Kristus, tetapi bukan berhenti sampai di situ. Tetapi shalom itu kita harus memahami juga di dalam pengertian begini. Kondisi yang mekar. Ya. Yang apa itu ya? Bertumbuh, yang indah gitu ya. Tetapi konsep shalom juga harus dipahami di dalam keutuhan. Hidup yang utuh. Manusia ini hidup dalam dunia ini tidak utuh lagi, saudara ya. Menyukakan secara universal, menyenangkan kehidupan keadaan yang makmur. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang dipuaskan bukan cuma spiritual, tetapi juga kebutuhan alami. Karunia-karunia yang kemudian menghasilkan potensi-potensi yang dikerjakan dengan maksimal. Keadaan yang membawa kepada ketakjuban yang menyenangkan, melihat karya daripada pencipta, pemeliharaannya, providensinya. Melihat bagaimana juru selamat itu membuka pintu menyambut makhluk ciptaan. Sampai nanti kemudian mengalami apa? Mengalami puncaknya di dalam ciptaan baru itu, dalam kemuliaan. Maka shalom itu satu keadaan yang seharusnya terjadi. Keadaan yang utuh, yang menyenangkan. Yang kita dipuaskan. Mengalami makmur. Maka ini sebuah panggilan di dalam dunia ini, dunia yang rusak ini. Kemudian kita melihat betapa banyaknya kehidupan orang tidak lagi mengalami shalom. Bagaimana kemiskinan masih merajalela, bagaimana kejahatan merajalela, bagaimana kerusakan, kebobrokan merajalela, bagaimana diskriminasi terjadi, bagaimana kelas-kelas manusia dibagi di dalam kelas-kelas. Walaupun seakan-akan sekarang kita tidak ngomong kelas-kelas, tetapi secara tersembunyi, secara tidak kelihatan, sebenarnya manusia terus dibagi di dalam kelas-kelas dan kelas. Bahkan sampai parkir pun ada kelasnya, bukan? Ada parkir VVIP, Vale, ya. Engkau berani bayar 50.000, engkau punya hak istimewa. Maka saudara, manusia itu terus dibagi. Saya pernah ketemu orang itu, kalau ada yang cerita di restoran dibagi. Orang yang makannya biasa-biasa di bawah, orang yang kelasnya lebih VIP di atas. Jadi orang yang biasa di bawah kakinya kelas VIP. Kita masih hidup di dalam dunia ini masih fisik ya. Belum lagi kita ketemu banyak diskriminasi yang lain, bukan? Diskriminasi kesukuan, diskriminasi pendidikan. Orang yang punya uang itu yang bisa sekolah yang baik. Orang yang gak punya uang gak bisa sekolah yang baik. Saudara, tidak ada shalom. Dan disinilah panggilan kita. Di dalam karya Injil itu bukan cuma bicara tentang keselamatan, dan tentu pasti bicara tentang keselamatan, tetapi di dalam keselamatan kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus, itu dipanggil untuk apa sih? Untuk berkarya mewujudkan shalom di dalam dunia ini.